Di masa ketika kekuasaan menjadi ukuran kebenaran, di saat manusia menyembah kekuatan dan melupakan Sang Pencipta, hidup seorang raja besar dari negeri Yaman, namanya Tubba. Namanya menggema di padang pasir, pasukannya memenuhi cakrawala, dan perintahnya lebih ditakuti daripada kematian itu sendiri. Namun, kisah ini bukan sekedar tentang kejayaan. Ini adalah kisah tentang kesombongan, tentang kezaliman, dan tentang bagaimana Allah membalikkan hati seorang raja dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dengarkan baik-baik, karena kisah ini bukan hanya tentang Tubba, tetapi tentang setiap manusia yang pernah merasa dirinya paling berkuasa. Sebelum kita lanjutkan kisah ini, coba renungkan sejenak. Jika kalian berada di posisi Raja Tubba dengan kekuasaan besar dan pasukan yang tak terhitung, apakah kalian yakin akan tetap rendah hati dan taat kepada Allah? Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Pendapat kalian sangat berarti dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua. Dan jika kalian menyukai kisah-kisah Islami yang penuh hikmah seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar kita bisa terus belajar bersama, mengambil pelajaran dari sejarah, dan memperbaiki diri melalui kisah orang-orang terdahulu. Sekarang, mari kita lanjutkan kisah tentang Raja Tubba. Sebuah kisah tentang kezaliman, peringatan, dan hidayah dari Allah. Raja Tubba dikenal sebagai penguasa yang tak pernah ragu menjatuhkan hukuman. Baginya, kekuasaan hanya bisa bertahan jika ditopang oleh rasa takut. Ia percaya ketika rakyat gemetar, maka singgasana akan aman. Setiap titahnya adalah hukum, tak ada ruang untuk bantahan, tak ada tempat untuk keadilan yang sejati. Siapapun yang dianggap melawan akan dihukum tanpa pengadilan, tanpa kesempatan membela diri. Pajak dinaikkan setinggi langit, rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi terakhir mereka. Anak-anak tumbuh dalam kelaparan, sementara istana berdiri megah dengan kemewahan yang berlebihan. Namun Raja Tubba tidak pernah melihat penderitaan itu. Ia duduk di atas singgasana emas, dikelilingi oleh para pembesar yang hanya pandai memuji. Setiap hari, telinganya dipenuhi sanjungan, hingga hatinya tertutup dari suara kebenaran. Bagi Tubba, rakyat hanyalah angka, sekadar alat untuk mengokohkan kejayaan. Ia tidak mengenal belas kasihan, karena baginya, kelembutan adalah tanda kelemahan. Di desa-desa kecil, orang-orang hidup dalam ketakutan. Setiap derap langkah pasukan kerajaan membuat para ibu memeluk anak-anak mereka dengan cemas. Setiap teriakan prajurit menjadi isyarat bahwa penderitaan baru akan dimulai. Namun, di balik semua kezoliman itu, doa-doa terus terangkat ke langit. Doa dari orang-orang yang terhina, doa dari mereka yang tak punya kekuatan selain berserah kepada Allah. Raja Tubba mungkin merasa tak tersentuh. Ia mungkin mengira kekuasaannya abadi. Namun ia lupa satu kebenaran yang tak pernah berubah. Bahwa doa orang yang terzolimi tidak pernah terhalang untuk sampai kepada Allah. Dan ketika doa itu dikabulkan, tak ada singgasana yang cukup tinggi untuk melindungi seorang raja dari ketetapannya. Pada suatu hari, Raja Tubba mengumumkan keputusan besar. Ia memerintahkan pasukannya bersiap untuk melakukan perjalanan panjang ke utara. Bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan ekspedisi penaklukan untuk memperluas kekuasaan dan menancapkan namanya di lebih banyak negeri. Genderang perang ditabuh, panji-panji kerajaan dikibarkan tinggi. Pasukan yang jumlahnya tak terhitung bergerak meninggalkan Yaman, membelah padang pasir yang luas dan panas. Di sepanjang perjalanan, debu beterbangan menutupi langit. Terik matahari membakar kulit. Namun ambisi Raja Tubba jauh lebih membara dibandingkan panas gurun. Ia memimpin sendiri pasukan itu. Dengan kuda hitam dan jubah kebesaran,
Tubba berdiri di barisan terdepan, seakan ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya raja, tetapi juga penakluk yang tak tertandingi. Setiap negeri yang dilewati merasakan ketakutan. Sebagian memilih tunduk tanpa perlawanan. Sebagian lagi dihancurkan sebagai peringatan bagi yang berani menolak. Namun perjalanan ini menyimpan sesuatu yang lebih besar. Tanpa disadari oleh Raja Tubba, Allah sedang menuntunnya menuju tempat yang akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Langkah demi langkah, pasukan itu semakin mendekati tanah yang dimuliakan, tanah yang telah dijaga sejak zaman para nabi, tanah yang kelak akan menjadi pusat tauhid bagi seluruh umat manusia. Di tengah perjalanan panjang itu, Raja Tubba masih tenggelam dalam kesombongan. Ia merasa tak ada satupun kekuatan yang mampu menghentikan langkahnya. Namun sejarah mencatat, seringkali perjalanan terbesar manusia bukanlah perjalanan menaklukkan negeri, melainkan perjalanan yang diam-diam mengantarkan seseorang menuju pertemuan dengan kebenaran. Dan perjalanan ke utara ini bukanlah akhir dari kejayaan Raja Tubba, melainkan awal dari runtuhnya kesombongan yang selama ini menguasai hatinya. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, pasukan Raja Tubba akhirnya tiba di sebuah wilayah yang berbeda dari negeri-negeri lain. Tanahnya kering dan berbatu, namun menyimpan ketenangan yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di sanalah berdiri sebuah bangunan tua, tak megah, tak berlapis emas, namun dihormati oleh banyak kabilah yang tinggal di sekitarnya. Bangunan itu adalah Ka'bah. Ketika Raja Tubba mendengar bahwa penduduk setempat memuliakan bangunan tersebut, hatinya terusik. Kesombongannya tidak menerima bahwa ada sesuatu yang diagungkan tanpa izin dan kekuasaannya. Baginya, tak seharusnya ada simbol yang lebih dihormati daripada singgasananya. Tak pantas ada tempat yang lebih dimuliakan selain istananya sendiri. Dengan nada angkuh, ia bertanya kepada para pengawalnya, bangunan apakah itu hingga manusia rela bersujud dan berdoa di hadapannya? Ketika dijelaskan bahwa Ka'bah adalah rumah ibadah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, Raja Tubba justru tersenyum sinis. Ia merasa kisah para nabi hanyalah dongeng masa lalu, tak sebanding dengan kekuatan pasukannya. Dalam benaknya, muncul niat yang berbahaya. Ia ingin menghancurkan Ka'bah, bukan karena strategi perang, tetapi demi menunjukkan bahwa tak ada satupun kekuatan yang lebih tinggi darinya. Para pembesar istana terdiam. Tak ada yang berani membantah, karena bagi mereka, membantah raja berarti menantang kematian. Namun, di saat niat buruk itu terucap, langit seakan berubah. Angin bertiup lebih kencang, udara terasa berat. Seolah-olah alam semesta sendiri sedang memberi peringatan. Raja Tubba mungkin tidak menyadarinya. Namun sejarah mencatat, setiap kali manusia berniat menantang rumah Allah, maka pertolongan dan peringatannya tak pernah terlambat. Dan niat Raja Tubba inilah yang menjadi awal dari ujian besar yang akan mengguncang tubuh, hati, dan seluruh kesombongannya. Tak lama setelah niat itu terucap, sesuatu yang ganjil mulai terjadi pada Raja Tubba. Tubuhnya tiba-tiba melemah, seolah tenaga yang selama ini ia banggakan direnggut dalam sekejap. Kepalanya terasa berat, dadanya sesak, dan pandangannya mulai kabur. Raja yang biasa berdiri tegak di hadapan pasukan, kini bahkan kesulitan untuk berdiri sendiri. Malam demi malam, rasa sakit itu semakin menjadi. Tidurnya terganggu oleh erangan dan keluhan. Tubuhnya panas, namun tak satu pun tabib istana mampu menemukan sebab penyakitnya. Ramuan demi ramuan dicoba, doa-doa para pendeta kerajaan dilantunkan, namun semua itu tak membawa perubahan. Penyakit itu justru semakin parah, seakan menjadi peringatan yang terus menghantui. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Raja Tuba merasakan ketakutan yang nyata. Bukan takut pada musuh, bukan takut kehilangan tahta, melainkan takut pada sesuatu yang tak bisa ia lawan dengan pasukan. Di dalam kemegahan tendanya, raja yang biasanya dikelilingi oleh ribuan pasukan kini terbaring sendirian. Kesombongan yang dulu menguatkan hatinya perlahan runtuh, digantikan rasa tak berdaya. Dan di saat itulah, ia mulai menyadari satu hal pahit, bahwa kekuasaan yang selama ini ia banggakan tak mampu menyelamatkannya dari satu penyakit kecil yang diizinkan Allah menimpanya. Langit malam terasa sunyi. Bintang-bintang seolah menjadi saksi betapa rapuhnya seorang manusia, betapapun besar kekuasaannya. Namun azab ini bukanlah akhir. Ia adalah peringatan. Sebuah panggilan halus dari Allah agar seorang raja menundukkan kepalanya sebelum semuanya terlambat. Dan di tengah penderitaan itulah, takdir mulai mempertemukan Raja Tuba dengan nasihat yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Di tengah penderitaan yang tak kunjung reda, datanglah dua orang lelaki tua ke hadapan Raja Tuba. Pakaian mereka sederhana, wajah mereka tenang, dan langkah mereka mantap, seolah tak sedikit pun gentar berhadapan dengan raja besar yang ditakuti banyak negeri. Mereka bukan tabib, bukan pula pembesar istana. Mereka adalah orang-orang berilmu dari kalangan Bani Israel. Dengan suara lembut nam tegas, salah seorang dari mereka berkata, "Wahai Raja Tuba, penyakit yang menimpamu bukanlah tanpa sebab." Raja Tuba menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya, ia tidak memerintah, tidak mengancam, hanya mendengarkan. "Engkau berniat menghancurkan rumah Allah," lanjut lelaki itu, "padahal rumah itu dimuliakan sejak zaman Nabi Ibrahim." Kata-kata itu menembus hatinya. Ia terdiam, nafasnya tertahan. Dalam diam, ia mulai mengingat niatnya sendiri yang penuh kesombongan. Para ulama itu kemudian menceritakan tentang Tuhan yang Maha Esa, tentang para nabi yang diutus bukan untuk mencari kekuasaan, melainkan untuk mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Setiap kata yang terucap bagaikan cahaya kecil yang perlahan menerangi hati Raja Tuba, hati yang selama ini gelap oleh kesombongan dan kezaliman. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia memerintah bukan sebagai hamba Allah, melainkan sebagai Tuhan kecil di atas manusia. Air mata yang lama tertahan akhirnya jatuh. Bukan air mata raja, melainkan air mata seorang manusia yang menyadari betapa salah jalan hidupnya. Para ulama itu berkata dengan penuh kasih, "Jika engkau bertobat dan mengagungkan apa yang Allah muliakan, maka penyakit ini akan diangkat." Dan di sanalah, di tengah rasa sakit dan penyesalan, Raja Tuba dihadapkan pada pilihan terbesarnya. Tetap mempertahankan kesombongan atau menundukkan diri di hadapan Tuhan semesta alam. Pilihan yang akan mengubah takdirnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai seorang hamba. Malam itu terasa berbeda. Angin berhembus lebih pelan, dan langit seakan menahan napas, menyaksikan apa yang akan terjadi. Raja Tuba terbaring lemah, namun hatinya bergolak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak memikirkan tahta, tidak memikirkan pasukan, dan tidak memikirkan kejayaan. Yang ada hanyalah penyesalan. Ia teringat wajah-wajah rakyatnya, tangisan anak-anak, doa-doa orang yang terzolimi yang selama ini ia abaikan. Semua itu kini hadir dalam benaknya tanpa bisa ia hindari. Dengan suara lirih yang hampir tak terdengar, Raja Tuba mengakui kesalahannya. Ia mengakui bahwa kekuasaannya telah membuatnya lupa diri, bahwa ia telah melampaui batas sebagai seorang hamba. Di hadapan Ka'bah, bangunan suci yang dulu ingin ia hancurkan, Raja Tuba menundukkan kepalanya. Mahkota kesombongan runtuh.
Air mata jatuh membasahi pasir. Ia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa segala kekuasaan hanyalah titipan semata. Sujudnya panjang, doanya tulus. Bukan doa seorang raja, melainkan doa seorang pendosa yang berharap ampunan. Dan saat itu pula, atas izin Allah, penyakit yang menyiksanya perlahan menghilang. Tubuhnya terasa ringan, napasnya kembali teratur. Raja Tuba bangkit, bukan sebagai penguasa yang angkuh, melainkan sebagai manusia yang telah menemukan cahaya. Ia memerintahkan pasukannya untuk menghormati Ka'bah. Ia mempersembahkan penutup sebagai tanda pemuliaan. Dan sejak hari itu, Raja Tuba tidak lagi dikenal sebagai raja zolim yang ditakuti, melainkan sebagai pemimpin yang telah mengenal Tuhannya. Namun, taubat bukanlah akhir. Ia adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk menebus kesalahan dan memimpin dengan keadilan. Perjalanan pulang Raja Tuba ke negeri Yaman bukanlah perjalanan kemenangan seperti sebelumnya. Ia tidak lagi duduk dengan dada membusung, tidak lagi memandang dunia dari ketinggian kesombongan. Ia pulang dengan hati yang baru. Sesampainya di istana, perubahan itu langsung terasa. Perintah-perintahnya tidak lagi disertai ancaman, suaranya lebih tenang, tatapannya lebih lembut. Raja Tuba memerintahkan agar pajak yang memberatkan diringankan, hukuman-hukuman sewenang-wenang dihentikan, para pejabat yang zolim dicopot dari jabatannya. Rakyat yang dahulu hidup dalam ketakutan kini mulai merasakan keadilan. Anak-anak dapat bermain tanpa rasa cemas. Para orang tua berani tersenyum tanpa takut akan datangnya pasukan kerajaan. Raja Tuba sering turun langsung ke tengah rakyat. Ia mendengarkan keluhan mereka. Ia meminta maaf atas kesalahan masa lalunya, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa kekuasaan bukanlah alat untuk menindas, melainkan amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam setiap keputusannya, ia selalu mengingat satu hal, bahwa dirinya hanyalah hamba dan Allah lah pemilik sejati kerajaan. Seiring waktu, negeri Yaman berubah menjadi negeri yang makmur, bukan karena kekuatan pasukan, melainkan karena keadilan yang ditegakkan. Dan sejarah pun mencatat, Raja Tuba adalah penguasa yang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, dari raja yang ditakuti menjadi raja yang dihormati. Kisahnya menjadi pelajaran bagi generasi setelahnya, bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, ia akan runtuh jika dipenuhi kesombongan. Namun ketika hati tunduk kepada Allah, maka kekuasaan justru menjadi jalan menuju kebaikan dan keberkahan. Dan disitulah letak kemenangan sejati yang tidak pernah pudar oleh waktu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kisah Raja Tuba bukan sekedar cerita tentang seorang raja di masa lalu. Ia adalah peringatan lembut bagi kita semua yang hidup di zaman ini. Kisah ini mengajarkan bahwa sekuat apapun seseorang berkuasa, setinggi apapun ia dipuja manusia, jika hatinya dipenuhi kesombongan, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Namun Allah Maha Adil dan Maha Penyayang. Selama seseorang masih mau mendengar nasihat, selama hatinya masih mau tunduk, selama lisannya masih mau beristighfar, pintu ampunan itu selalu terbuka. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi pengingat agar kita tidak lalai, tidak zalim, dan tidak sombong dalam menjalani hidup. Jika kalian merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami dan legenda terdahulu lainnya yang penuh hikmah dan pelajaran hidup. Silakan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta, agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dan mendekatkan diri kepada Allah. Terima kasih sudah menemani kisah ini hingga akhir. Semoga Allah membalas setiap niat baik kalian dengan pahala yang berlipat ganda. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.